Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, semoga kalian di sana diberikan kesehatan, kesempatan, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan bismillah serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita sudah mengucapkan bismillah dan salawat, jangan lupa berdoa memohon kemudahan kepahaman dalam menuntut ilmu pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan patah semangat walaupun kita belajar tidak bisa berdekatan. Artinya kalian di rumah maupun di sekolah tetap semangat dan jangan optimis ataupun merasa capek dan sebagainya. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab pertama, ruang lingkup biologi. Pada hari ini kita akan mempelajari bagian C, prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Dalam pelajaran biologi, pada prosedur keselamatan kerja ini, untuk mempelajari biologi tidak terlepas dari kegiatan pengamatan terhadap objek-objek biologi, baik yang dilakukan dalam laboratorium maupun di luar laboratorium. Kegiatan dalam laboratorium melibatkan penggunaan alat laboratorium, bahan-bahan laboratorium, dan prosedur bekerja di laboratorium. Prosedur keselamatan kerja di laboratorium meliputi yang pertama, mengenal alat-alat laboratorium, yang kedua, mengenal bahan-bahan laboratorium, dan ketiga, mengenal prosedur kerja di laboratorium. Alat-alat laboratorium merupakan sarana yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Dari gambar ini, beberapa jenis alat laboratorium diantaranya autoklav, cawan Petri, gelas arloji, tabung reaksi, termometer, dan gelas beker. Alat-alat laboratorium perlu dirawat agar senantiasa berfungsi dengan baik. Alat-alat tersebut perlu mendapatkan perlakuan secara benar agar tidak rusak. Jadi alat-alat laboratorium dari kaca dan besi harus segera dicuci bersih setelah selesai digunakan.
Yang kedua, mengenal bahan-bahan laboratorium. Bahan-bahan laboratorium yang digunakan meliputi bahan kimia dan bahan biologi. Pada gambar ini, bahan-bahan kimia tersebut diantaranya alkohol, aqueous, asam klorida, dan ether. Adapun bahan-bahan biologi tersebut yaitu makhluk hidup, dapat berupa hewan, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri. Yang ketiga, mengenal prosedur kerja di laboratorium. Untuk melakukan praktikum, yang harus kita lakukan untuk meminimalkan kecelakaan di laboratorium. Pada pekerjaan di laboratorium harus mengetahui sumber-sumber bahaya, simbol tanda bahaya, teknik penggunaan alat-alat laboratorium, dan teknik penggunaan peralatan keselamatan kerja. Beberapa peralatan keselamatan kerja di laboratorium sebagai berikut. Yang pertama, jas laboratorium. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, pelindung mata dan muka. Yang keempat, alat pencuci. Yang kelima, alat pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, tanda peringatan keselamatan kerja di laboratorium. Pada gambar ini adalah simbol bahan kimia. Yang simbol pertama mudah meledak pada kondisi tertentu, dan simbol yang kedua dapat membakar bahan lain, dan simbol yang ketiga sangat mudah terbakar. Kemudian pada simbol keempat dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh manusia, dan yang kelima, simbol ini berbahaya bagi kehidupan organisme di lingkungan. Dan yang terakhir pada gambar ini bersifat racun apabila terisap dan tertelan atau terpapar kulit. Jadi inilah simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya di dalam laboratorium. Stop.